Kemudian makna yang kedua, Nur Muhammad SAW adalah makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah sebelum makhluk yang lain di alam jagat raya. Nah, ini dalil bahwa Nabi SAW adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran di mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ali Imran ayat 83. Kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka hati maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ali Imran ayat 83. Jadi segala apa yang di langit dan di bumi hanya berserah diri kepada Allah. Kemudian mengenai langit dan bumi, bahwa langit dan bumi juga berserah diri kepada Allah disebutkan dalam ayat lain. Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Fussilat ayat 11. Kemudian dia Allah menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya langit dan bumi menjawab, kami datang dengan suka hati. Surat Fussilat ayat 11. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa alam semesta termasuk langit dan bumi telah tunduk dan berserah diri kepada Allah, baik dengan terpaksa maupun dengan suka hati. Sedangkan kita selaku umat Islam telah meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang pertama sekali berserah diri kepada Allah berdasarkan ayat Al-Quran berikut ini. Berarti baginda Rasulullah SAW adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Di mana itu? Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Al-An'am ayat 162-163. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Jadi di sini wa ana awwalul muslimin, orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Juga dalam Al-An'am ayat yang lain dikatakan, walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yud'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Al-An'am ayat 13 dan 14. Nah, di dalam Al-Quran tidak pernah ada seorang nabi sejak masa pertama umat manusia yang mengucapkan aku orang yang pertama sekali berserah diri. Gak ada, kecuali Nabi kita SAW. Perhatikan misalnya perkataan Nabi Nuh alaihissalam berikut ini, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Surah Yunus ayat 72. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Jadi Nabi Nuh mengatakan minal muslimin,
Aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Bukan mengatakan wa ana awwalul muslimin, bukan pertama sekali orang yang berserah diri, bukan. Mengapa seperti itu? Ini menunjukkan kalau Nabi kita SAW adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Itu dalil Al-Quran. Sedangkan dalil dari hadis adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi farsin faja'ala kullu khutwatin minhu aqsa basarihi fasara ma'ahu Jibril alaihi salam wa ja'alani fatihan wa khatima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kuda burak. Lalu kuda itu menjadikan setiap langkah mencapai sejauh pandangannya. Maka Rasulullah SAW berjalan dan Jibril juga berjalan bersama beliau. Wa ja'alani fatihan wa khatimah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis itu, Allah menjadikan aku sebagai pembuka dan sebagai penutup. Hadis riwayat Al-Bazzar, Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Apa maksudnya? Qauluhu wa ja'alani fatihan wa khatimah, ay fatahabi al-wujud. Allah menjadikan aku sebagai pembuka, maksudnya Allah membuka eksistensi alam semesta dengan aku. Artinya aku diciptakan pertama kali. Wa khatama bi an-nubuwat, dan Allah menutup kenabian dengan aku. Ini keterangan Syekh Yusri Jabar Al-Husaini dalam syarah Shalawatul Anbiya. Nah, ini kemudian keyakinan bahwa Nur Muhammad SAW merupakan makhluk pertama sekali diciptakan oleh Allah, ini telah berlangsung sejak masa generasi salaf. Sebagaimana dalam riwayat berikut ini, An Sa'id bin Rashid qal, Sa'id berkata, Sa'altu Atha, aku bertanya kepada Atha, hal kana Nabi SAW nabiyyan min qabli ayyukhlaq, apakah Nabi SAW telah menjadi nabi sebelum diciptakan dalam bentuk jasad? Qal, Atha berkata, wallah, iya demi Allah. Bahkan wa qabla an tukhlaqad dunya bi alfi amin maktuban Ahmad, bahkan sebelum dunia diciptakan 20.000 tahun sebelumnya telah tercatat Ahmad sebagai nabi. Artinya Nur Muhammad SAW ini telah tercipta 2000 tahun sebelum dunia diciptakan. Rawahul Ajuri fi Syariah, ini riwayat Imam Ajuri dalam Asy-Syariah. Wa aqarrahul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali fi Lataifil Ma'arif, dan ditetapkan, diakui oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, masalah penolakan tim fatwa tarjih Muhammadiyah.